Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang contoh-contoh soal dari menyelesaikan persamaan menggunakan perkalian dan pembagian ya, masih tentang aljabar. Oke. Nah, ini aku mau kasih contoh-contoh soal yang mungkin lebih sulit ya daripada yang minggu lalu aku bahas. Oke. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kita mulai dari yang eh ya agak lebih mudah dulu ya. Misalkan aku punya contoh soal 3x plus 1 sama dengan minus 7 ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Nah, kemarin aku udah memberikan dua alternatif cara penyelesaian. Nah, hari ini aku akan menyelesaikan dengan cara yang aku pikir adalah cara paling mudah ya. Jadi, kalau kalian mau menggunakan cara yang satunya boleh juga. Nah, dari dua cara yang kemarin aku jelaskan, aku hanya akan menggunakan satu cara aja ya. Nah, jadi kalau aku sih, untuk menyelesaikan seperti ini, aku akan memindahkan dulu plus satunya ini ke kanan ya. Minus 7 minus 1 gitu ya, plus 1 pindah ruas, dia jadi tandanya berubah jadi minus gitu ya. 3x minus 7 kurangin 1 itu hasilnya adalah minus 8 ya. Nah, lalu untuk menghilangkan 3 di sini, kita pindahkan ke bawah ya, minus 8 dibagi 3. Kenapa ke bawah? Karena ini perkalian dan ini jadi harus dibagi 3 gitu ya, anggap aja ini pindah ke bawah. Nah, gitu caranya. Jadi jawabannya X adalah minus 8/3. Oke, kita masuk ke yang sedikit lebih susah ya. Minus 3/5 P sama dengan 4/15. Oke. Nah, caranya bagaimana untuk mengerjakan soal ini? Kalau aku akan mengalih ini ke atas. Aku akan mengalih silang ya. Ini ke bawah gitu. Ada yang membaginya atau mengalihkan dua-duanya dengan 5/3 biar kirinya hilang, kanannya dikalikan dengan minus 5/3 bisa juga. Tapi aku cenderung untuk melakukan perkalian silang. Jadi P sama dengan 4 kali 5, 5 yang ini kita kalikan ke atas, per minus 3 kali 15 ya. Oke, jadi jawabannya 20 per minus 45. Oke, nah ini sama-sama dibagi 5 ya. 4/9. Minus 4/9. Oke, seperti itu ya. Aku pikir itu adalah cara yang paling cepat sih dalam mengerjakan soal ini. Contoh lagi misalkan yang lebih sulit lagi ya. Misalkan aku punya 2 buka kurung X minus 4 tambah 5X sama dengan 34 ya. Nah, cara mengerjakannya adalah kita harus buka kurung ini dulu. Kita harus jabarkan ini dulu ya, yang ada di dalam kurung ini. 2 kali X adalah 2X, 2 kali minus 4, minus 8, tambah 5X sama dengan 34. 2X tambah 5X, 7X, minus 8 sama dengan 34. 7X sama dengan 34, minus 8, pindah ya, tambah 8. Minus 8 pindah ke kanan, tandanya berubah jadi plus 8 ya. Ya, ini tadi dibukanya satu-satu aja dikaliin ya. Lalu 2x tambah 5x kan bisa ya. Sekarang 7x sama dengan 34 tambah 8. Hasilnya adalah 42. Nah, x jadinya adalah 42 dibagi 7. Hasilnya adalah 6 ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita masuk lagi deh ke contoh soal berikutnya yang semakin rumit ya. X per 2 kurangin 1/3 sama dengan X per 3 tambah 5/6 ya. Nah, sekarang ini aku ganti warna aja deh. Warna apa ya? Putih aja ya.
Nah, sekarang ini kita samakan dulu penyebutnya ya. Jadi setiap kali kita, menemukan sebuah, pecahan gitu ya, nah kita harus menyamakan dulu penyebutnya, kita selesaikan dulu. Nah, di sini, ini 2 dan 3 ini 3 dan 6 semua angka di bawah ini, itu bisa itu, apa, itu KPK-nya adalah 6 ya, karena 6 ini semua bisa dibagi dengan 2, 6 bisa dibagi 3, 6 bisa dibagi 6. Jadi aku samakan penyebutnya dulu, ini aku bikin 6 dan 6 gitu ya. Nah, yang kiri dulu deh ya. Nah, sekarang untuk di atasnya jadi berapa angkanya, sekarang gini, 6 bagi 2 berapa? 3. 3 kali X adalah 3X gitu ya. 6 bagi 3 berapa? 2. 2 kali 1 adalah 2. Nah, jangan lupa tandanya ikutin ya, kalau minus ya minus, plus ya plus gitu ya. Nah, sama juga 6 bagi 3 berapa? 2. 2 kali X, 2X. Ya. Lalu, 6 bagi 6, 1 tambah 5, 1 kali 5 adalah 5 ya. Nah, setelah dapat seperti ini, sekarang kita, eee, kalikan silang ya. Maksud aku adalah 6 ini kita kali ke atas, ini 6 kita kali ke atas juga ya. Nah, jadinya seperti ini. 6 buka kurung, 3x minus 2 sama dengan 6 buka kurung 2x tambah 5. Nah, sebenarnya ya, sebenarnya nih, karena ini sama-sama ada 6, jadi sebenarnya kita bisa coret nih. Set, set, hilang. Jadi, tinggal 3x minus 2 sama dengan 2x tambah 5. Nah, sekarang kita tinggal pindah-pindah aja, 3x, 2x pindahin ke kiri sama dengan minus 2x, 5 tambah 2. Minus 2 pindah ke kanan jadi tambah 2. 3x kurang 2x sama dengan x. 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, jadi jawabannya adalah 7 ya. Oke. Nah, kita akan mencoba soal yang makin sulit ya dari tingkat penyelesaiannya. 1/3 x minus 2 sama dengan 2/3 x minus 13/3. Oke, nah kalau kalian lihat soal seperti ini pasti puyeng ya, karena ini membingungkan. Maksudnya, cukup sulit ya untuk mengerjakan soal ini kayaknya. Tapi sebenarnya, eee, nggak nggak terlalu susah juga gitu ya. Nah, jadi yang pertama, lagi-lagi, ini harus disamakan penyebutnya. Dan ini udah sama penyebutnya, per 3. Jadi sebenarnya kita gabungin aja gitu ya, 3. Nah, ini atasnya kita gabungin jadi 2x minus 13. Nah, ya ini x minus 2 kali 1, nggak perlu aku tulis kurung lagi deh ya, x minus 2 per 3 gitu. Nah, udah mirip kan sama kayak yang udah mirip kayak sama yang kayak tadi ya. Tinggal kita kali silang lagi ya. Ini kali ke sini, ini kali ke sini ya. Nah, sekarang jadinya kan, 3 buka kurung x minus 2, 3 buka kurung 2x minus 13. Nah, ini kita coret 3-nya ya, sama-sama ada 3 lagi. Jadi x minus 2 sama dengan 2x minus 13. Oke. Nah, sekarang kita pindah-pindah ya. X kurangin 2x ya. Lalu minus 13, minus 2 pindah ke kanan, jadi plus 2 ya. X kurangin 2x adalah minus x ya. Minus 13 tambah 2 adalah minus 11. Nah, X sama dengan 11 gitu ya. Nah, itu adalah caranya.
Mungkin soal yang terakhir dari aku ya. Mungkin ini yang menurut aku agak agak susah ya untuk mengerjakannya. Coba aku buat aja ya, coba seperti ini misalkan nih, 2 buka kurung setengah X tambah 3/2 minus, 7/2 sama dengan 3/2 X plus 1 minus setengah X tambah 2. Oke, nah bagaimana cara kita mengerjakan soal ini? Ini cukup rumit ya. Kalau aku, ditanya bagaimana cara mengerjakan soal ini, biasa aku akan membuka dulu kurung-kurungnya ya, gitu. Pertama, yang pertama dulu ya, ini kalau kita buka kurung ya, maka kita akan mengalihkan 2 kali setengah X tambah 2 kali 3/2 kurangin 7/2 gitu ya. Nah, ini juga aku buka dulu kurung-kurungnya ya, 3/2 kali X tambah 3/2 kali 1. Nah, ini kalau kita buka kurungnya, ini tandanya mengalih ke tanda di depannya ya. Jadi, minus kali setengah X adalah minus setengah X. Minus kali positif 2, hasilnya adalah minus 2. Nah, sekarang kita kali-kalikan dulu ya. Nah, ini 2 sama 2 coret hilang ya. Jadi tinggal X. Ini juga hilang, jadi tinggal 3. Nah, jadi eh X tambah, ini kan hilang ya, ini hilang, sama-sama 1, 3, minus 7/2. Sama dengan 3/2 X tambah 3/2 kurangin setengah X kurangin 2. Nah, sekarang yang X sama X kita kelompokkan ya. Sebelumnya di kiri kita kerjakan dulu, yang di kanan kita kerjakan dulu sampai paling sederhana, baru kita pindah-pindahkan nanti. Nah, jadi ini X tambah, ini kita buat jadi per 2 untuk bisa dikurangkan dengan minus 7/2 ya. Nah, 3 kali ini kan sama aja kalau aku buat kan bisa kayak gini ya, 3/1. Nah, kalau aku buat 2 bawahnya, jadi atasnya tinggal aku kali 2 aja, jadi 6/2 gitu. 6/2 kan sama dengan 3/1 ya, sama dengan 3, sama aja, gitu. Nah, yang ini kita kelompokkan lagi aja, 3/2 X kurangin setengah X, tambah 3/2 kurangin 2 ya. Nah, ini sama juga nih, ini kan 2/1 ya. Nah, kalau aku bikin 2/1, kalau bawahnya 2, jadi atasnya kan tinggal dikali 2 aja kan, 4/2 gitu. Ya. Nah, sekarang X tambah 6 kurangin 7, 6/2 kurangin 7/2. Pasti bawahnya per 2, tapi atasnya 6 kurangin 7, hasilnya adalah minus 1. Nah, jadi ini kita ganti tandanya, jadi X kurangin minus setengah ya. Sama dengan 3/2 X kurangin setengah X, ini adalah 2/2 X atau X aja ya. Tambah 3 kurangin 4. Tandanya berubah lagi ya. Karena 3 kurangin 4, hasilnya adalah minus setengah. Oke. Nah, dapat ya sama-sama seperti ini. Sekarang kita tinggal pindah. Oke. Nah, sekarang tinggal kita pindahkan. Ini emang agak aneh soalnya ya, setelah aku lihat-lihat lagi. X kurangin X ya. X ini pindah ke kiri jadi X kurang X. Sama dengan minus setengah tambah setengah ya. Nah, hasilnya adalah X kurang X 0, minus setengah tambah setengah, 0 juga ya. Jadi hasilnya adalah 0 dan 0, gitu. Atau tidak ada hasilnya ya, X ini sebenarnya tidak boleh habis 0 seperti ini.
Nah, ini aku soalnya ambil di buku, mungkin dia salah buat atau seperti apa, aku juga kurang tahu ya. Tapi seperti inilah, langkah penyelesaiannya, yang penting langkah penyelesaiannya udah bener, kalau jawabannya aneh, ya udah mau gimana lagi. Oke guys, itu aja yang mau aku jelaskan tentang, cara, menyelesaikan persamaan dengan menggunakan perkalian dan pembagian ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video, see you again in the next video.